Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa channel Husnul Fit, saya didampingi oleh Kiai Haji Raden Ismail. Kemudian saya didampingi oleh Kiai Haji Abdul Gofar. Ini selaku wakil Kesepuan. Kasepuan ya. Ini kesepuan ketua WLS. Ini kali ini saya akan membahas tentang buku ini. Buku ini dibedah. Ini ada sekitar 21 kiai yang ikut bertempur dalam pertempuran di Surabaya. Kalau buku ini adalah pertempuran di Magelang, Ambarawa. Halo, Gus. Nah ini 21 kiai ini memiliki peran yang berbeda-beda. Peran yang berbeda-beda, yaitu Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wasadullah, Kiai Wahid Hasyim, Kiai Bisri Samsuri, Kiai Abbas Cirebon, Kiai Mansur, Kiai Jainal Arifin, Kiai Maskur, Kiai As'ad Samsul Arifin, Kiai Jajuli Lukman, Kiai Soleh Lateng, Kiai Dimyati, Kiai Idris Wonosobo, Kiai Hasan Saiful Rijal, Kiai Mahrus Ali, Kiai Abdul Holik, Kiai Ridwan Abdullah, Kiai Nawami Mojokerto, Kiai Manyar, Kiai Mansur, Kiai Amin, dan Kiai Ma'ruf Kediri. Perlu diketahui pemirsa yang saya hormati bahwa ini para kiai dulu itu muridnya, santri-santrinya tidak banyak. Paling tidak ya paling banyak itu 100, tidak 1000-an seperti zaman sekarang ini. Bagaimana tentang pekerjaannya? Pekerjaannya mereka bertani, berdagang seperti orang biasa. Para kiai dulu pada masa generasi kiai ini. Kemudian bagaimana kiai pasca ini, pasca Wali Songo? Kiai pasca Wali Songo itu para kiai masuk ke dalam istana, masuk dalam kerajaan Demak, kerajaan Pajang, masuk kerajaan Mataram, kemudian kerajaan Solo dan kerajaan Jogja. Sepertinya pasca Wali Songo ini para kiai gaungnya tidak ada. Mungkin karena masuk dalam kooptasi kekuasaan. Nah kemudian pasca Perang Diponegoro ini para kiai sudah mulai muncul kembali. Mereka yang tidak ditangkap oleh Belanda lari ke desa, mendirikan surau, mendirikan langgar. Jadi muridnya cuma berapa orang, ada 5, ada 10 gitu. Jadi tidak seperti yang kita gambarkan. Pekerjaannya juga berdagang kuda, berdagang tembakau. Mayoritas itu dulu itu para kiai adalah berdagang tembakau, karena waktu itu tembakau adalah booming ya. Jadi bukan seperti rokok sekarang. Tetapi untuk pendidikan daripada kiai itu adalah tidak di Indonesia, karena belum ada perguruan tinggi, belum ada fakultas dakwah. Mereka belajarnya di Mekah. Kok bisa di Mekah? Ini berarti keluarga kiai adalah keluarga yang sangat kaya, karena pada zaman dulu kalau untuk pergi ke Mekah tidak semua orang bisa.
Kenapa kok bisa kaya? Karena para kiai zaman dulu itu adalah masih keturunan dari Wali Songo, kemudian keturunan daripada raja-raja yang ada di Jawa, sehingga mereka belajarnya ke Mekah. Begitu juga yang ada di Sumatera maupun di Kalimantan. Nah, sepulang dari belajar di Mekah, para kiai itu mengadakan gerakan-gerakan, satu mengajar, jadi perlawanannya tidak dengan kekuatan senjata tapi dengan mendirikan pondok pesantren. Tapi pondok pesantren waktu itu adalah masih di dalam rumah saja, muridnya masyarakat sekitar seperti itu. Jadi jangan dibayangkan pondok pesantren seperti sekarang itu. Ada juga pondok pesantren yang besar seperti sekarang, yaitu di Ponorogo, yaitu pondoknya Kiai Besari, kemudian besar dan dibesarkan oleh Kiai Hasan Besari. Itu besar pondok di Ponorogo. Nah, pada masa pasca perang Diponegoro ini para kiai tidak ada di kota, karena di kota dikuasai oleh Belanda. Masjid pun dikuasai oleh Belanda. Nah, mereka ini di desa mendirikan sebuah surau dan mengajar mengaji. Dan pada waktu itu terkenal dengan hidup di desa yang makmur, gemah ripah roh jinabi. Oleh karena itu sampai sekarang masyarakat itu kalau hari raya, habis hari raya itu pulang ke desa itu sebenarnya mengikuti tradisi pada masa lampau itu. Ini. Kemudian misalnya ayahnya Kiai Hasyim Asy'ari, namanya Asy'ari itu kan, Kiai Asy'ari kan mengajar mengaji masyarakat sekitar di lingkungan mereka sendiri. Begitu juga Kiai Latif, ayah dari Kiai Holil Bangkalan, itu mendirikan pengajian di rumahnya sendiri. Muridnya paling tidak 10-20 gitu. Ini menunjukkan apa? Gerakan dakwah ini diawali dari hanya beberapa santri. Kemudian dalam perkembangannya setelah Kiai Holil Bangkalan pulang dari Mekah, terus Kiai Hasyim Asy'ari pulang dari Mekah, mereka mendirikan pesantren dan anti Belanda. Nah, para kiai pribumi ini akidahnya sangat kuat, tidak mau dibantu oleh pemerintah Belanda. Kalau sekarang kan banyak proposal ya, kiai-kiai dulu tidak. Tetapi siapa yang dibantu oleh Belanda, yaitu para Habib Ba'alawi. Sehingga ada perbedaan. Di Surabaya ini bisa ditunjukkan ya, bahwa rumahnya Habib Ba'alawi itu kan besar-besar tingkat. Bisa dilihat di daerah Jembatan Merah ya, itu bisa dilihat. Sementara para kiai rumahnya di desa terbuat dari bambu. Nah, gerakan dakwahnya kaum Ba'alawi ini hanya di daerah perkotaan, di kampung Arab. Kenapa mereka ditaruh di kampung Arab? Ini dilindungi oleh Belanda. Dilindungi agar tidak ada penyerangan-penyerangan terhadap orang-orang Ba'alawi yang sebenarnya dari Yaman, bukan dari Arab. Kemudian kenapa misalnya anak-anak putri kaum Ba'alawi tidak boleh menikah dengan pribumi? Karena zaman dulu memang orang-orang Yaman itu menolak untuk menikahkan, karena orang pribumi kan musuh dari mereka ya, seperti itu. Awal daripada orang-orang Ba'alawi melarang putrinya menikah dengan pribumi, karena pribumi adalah musuh. Nah,
gambaran ini sudah jelas bahwa yang mau dibantu oleh Belanda itu orang Ba'alawi, yang tidak mau dibantu oleh Belanda ya para kiai pribumi, khususnya Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Khalil Bangkalan, dan kiai yang lainnya. Cukup sederhana, santrinya sedikit tapi berani melawan Belanda, berani melawan tentara Jepang. Nah, keberanian Kiai Hasyim Asy'ari ini adalah menyembah matahari Sikre gitu. Sementara yang lainnya juga ada yang menerima karena takut akan dipenjara. Oleh karena itu Kiai Hasyim Asy'ari sudah wajar ya mendapat ilmu, mendapat penghargaan dari pemerintah. Kemudian pada memasuki agresi militer pertama Belanda dan kedua. Tapi sebelum masuk ini bahwa ada seorang raja namanya di Kalimantan itu, Syarif Hamid yang kedua. Ini sebenarnya kerajaan yang dibangun oleh Belanda. Jadi Belanda membangun kerajaan dengan rajanya, ayahnya Syarif Hamid II dan Syarif Hamid I. Nah, pada saat ini diklaim bahwa lambang Garuda ini adalah bikinan Sultan Hamid II. Tapi sebenarnya tidak. Ini zaman Erlangga sudah ada. Jadi ini bukti ditemukan ya. Ditemukan di daerah Beji itu ada patung Garuda. Ini berarti apa? Patung Garuda ini bukan ciptaan daripada Kiai bukan ciptaan dari Sultan Hamid II. Ini. Pemirsa, saya hormati bahwa lambang burung Garuda itu yang menciptakan sebenarnya ya Ki Hajar Dewantoro, kemudian disempurnakan oleh seorang seniman atas penunjuk dari Bung Karno. Nah, ketika Belanda ingin menjajah lagi di Indonesia, maka terjadilah perang 10 November. Nah, ini Kiai Hasyim Asy'ari menyampaikan nama resolusi jihad, di buku ini ada. Ini pada masa zaman Pak Karno, zaman Pak Harto ya, nama resolusi jihad belum didengarkan. Nah, setelah reformasi nama resolusi jihad itu dimunculkan. Nah, dari sinilah bahwa para kiai pribumi punya peran yang besar. Nah, pada pertempuran 10 November itu ada peristiwa yang cukup menarik. Dari para santri-santri dan kiai datang ke Surabaya. Misalnya Kiai Mahruz Ali mengirim ke Surabaya dari Kediri, Kiai As'ad mengirim santri Kediri. Perlu diketahui Bapak Ibu yang saya hormati, pemirsa channel Gus Mufid dan Bapak Kiai dari PWL Surabaya, bahwa kalau di buku sejarah itu ada bambu runcing ya, itu sebenarnya itu senjata yang diciptakan oleh Kiai pribumi, yaitu Kiai Subhi. Terus juga Kiai yang dari Muntilan tadi. Di buku ini ada. Nah, kenapa kok sampai ada bambu runcing? Karena
para Belanda itu kan kenil ya, tentara Belanda kenil ya, itu merampasi ini apa keris-keris milik pejuang-pejuang pribumi, sehingga satu-satunya jalan supaya aman bahwa para kiai seperti Kiai Sugih dan Kiai yang Muntilan itu menciptakan ini apa bambu runcing. Kalau di Surabaya ada di pertigaan sana ada bambu runcing, itu sebenarnya pejuang-pejuang Islam. Sebenarnya kalau kita buka ya, tentara-tentara pejuang-pejuang itu ya mayoritas Islam. Misalnya tentara peta itu sebenarnya juga ada kiai-kiai baru. Mereka tidak punya pesantren, tetapi dia kan gelarnya kiai kan gitu. Jadi nama kiai itu tidak terbatas punya pesantren. Ada yang punya pesantren, tapi ada yang tidak. Kesamaannya adalah para kiai adalah satu menentang kedoliman, menentang Belanda, tidak mau menerima sumbangan dari Belanda. Itu terus ada kayak di Surabaya itu yang mengusulkan Kiai Anwar ya, untuk supaya korban-korban itu ditaruh di makam pahlawan. Nah, ini dalam kajian sejarah. Kalau dulu yang menulis sejarah itu kan orang Barat. Yang menulis sejarah itu bukan orang Islam. Waktu saya sekolah SMA itu saya lihat penulis buku sejarah di sejarah SMA ya, itu bukan Islam. Nah, baru sekarang ini sudah mulai banyak orang Islam. Saya sendiri kuliah di sejarah itu UNED ya, itu yang peduli yang Islam itu ya nggak begitu banyak yang dari Kaleng. Nah, tapi sekarang sudah mulai banyak. Terus bagaimana kok para kiai tidak ditulis dalam perjuangan? Karena tidak ada yang menulis. Yang ahli sejarah itu kan nggak menulis, karena mayoritas ahli sejarah teman-teman saya kan Islamnya enggak ya, tidak memiliki kepedulian untuk menulis sejarah Islam, tetapi menulis sejarah nasional. Nah, saya sendiri sebagai yang hidup dalam lingkungan Nahdlatul Ulama, kalau saya kan Nahdlatul Ulama, saya memiliki pemikiran untuk mendirikan penerbitan buku, menulis sejarah wali, menulis buku-buku ini. Jadi selain menerbitkan buku juga saya jual kan gitu. Kalau tidak dijual kan tidak bisa dibaca orang lain kan. Mereka ingin ini. Gitu. Meskipun ada penentang, tapi ya karena mereka kan tidak mengerti. Nah, dengan menulis sejarah ini, sejarah para wali, para kiai ya, kan buku ini kan tidak ada yang menulis. Tidak ada, cuma saya yang menulis buku yang wali. Sebenarnya memang ini harus ditulis biar tidak dibelokkan seperti apa makam Sunan Bonang maupun Ampel. Jadi kalau jenengan ini Bapak Kiai dari PWLSI ini punya ini bisa nanti bisa disimpan untuk ditaruh di rumahnya untuk anak cucunya. Nah, pada beda buku ini saya sediakan sebuah sertifikat. Itu nanti sebagai bukti terhadap anak cucu bahwa panjenengan semua ini adalah seorang yang pejuang. Generasi menentang Habib Ba'alawi. Kalau generasi Kiai NU dulu kan melawan Belanda, kemudian melawan PKI. Walaupun dulu itu kan para Kiai NU kan dianggap istilahnya apa Kiai yang bisa nabuh hidup kan gitu. Tetapi faktanya Belanda melarikan diri. Kemudian padahal pakai bambu runcing ya, PKI habis. Ini menunjukkan bahwa Kiai NU yang moderat, kelihatannya tawaduk tapi tajam.
Nah seperti saat ini juga PWI-LS ini saya melihat, saya bandingkan dengan buku sejarah yang saya pelajari ya. Kalau ini kan, kalau buku ini kan istilahnya ada daftar pustakaan. Ini ada sekitar cukup banyak ya daftar pustakaannya. Daftar pustakaannya istilahnya studi literatur ini. Ini ada sekitar 25 atau 50 daftar pustakaan ya. Jadi buku ini tidak berdasarkan kepada manuskrip, tetapi pada literatur, karena ini adalah sejarah modern, sejarah kontemporer. Nah, ini para kiai yang datang ke sini ini sebenarnya sangat bagus sekali bisa memiliki buku ini, karena ini mungkin 50 tahun lagi ini sudah jadi manuskrip. Misalnya kalau saat sekarang kita kan bicara tentang wali-wali ya, tapi akan datang cucu kita bicara kiai-kiai kan, mana kiai kan gitu. Oh lihat ini ya, ya seperti ini. Terus bagaimana peran Mbak Alawi pertempuran di Surabaya? Ini yang terakhir yang saya sampaikan, bahwa perannya para Mbak Alawi di Surabaya tidak ada, malah memberi doa kepada tentara Belanda, Hamid Surabaya. Dan di penjara Kalisosok itu tidak ditemukan Habib yang ditahan, nggak ada. Yang ada ya pejuang-pejuang kemerdekaan kita, dan seorang kiai yang dimakan di dekat Ampel, namanya siapa itu? Di sini ada ya. Kiai apa itu? Ada. Mas Mansur. Oh iya, itu. Siapa? Mas Mansur itu. Dia meninggal di situ. Ya Mas Mansur kan nggak punya pesantren. Saya kira kayak Mas Mansur itu Sidosermo, ternyata enggak ya. Karena juga istrinya ya. Istrinya. Dia kan nggak punya pesantren kan. Dulu banyak kiai kan tidak punya pesantren. Pesantren zaman Kiai Hasyim Asy'ari itu kan cuma satu, di Jombang cuma satu, terus tambah satu lagi Pastul Goa, di Surabaya Sidosermo. Al-Jihad ini belum ada. Terus di Banyuwangi cuma satu. Di sini ada kiai dari Banyuwangi juga. Kiai Soleh. Kiai Soleh itu pesantrennya kecil kan gitu. Tapi sekarang tidak ada yang meneruskan. Jadi posisi daripada namanya kiai-kiai dulu itu tidak semuanya punya pesantren, tetapi ada kesamaan menyampaikan dakwah Islam, berjuang menentang Belanda kan gitu. Bapak Ibu yang Bapak saja. Bapak Ibu pemirsa channel Husnufit dan para kiai di PWRS Surabaya, ini yang bisa saya sampaikan sebagai akhir dari pembicaraan saya, bahwa peran kiai ini sangat besar. Pada zaman dulu mereka hidup di masyarakat, bekerja seperti orang-orang biasa, dan sangat dekat dengan masyarakat, tidak menerima bantuan dari Belanda. Dan peran Habib di Surabaya tidak ada, karena terbukti di penjara Kalisosok tidak ada Habib yang ditangkap. Demikian. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kita bisa lakukan tanya jawab. Terima kasih.